Cara termindful untuk kembali ke diri mereka sendiri. Termindful ya. Nafas gak sih? Oke. Nafas gak sih? Karena balik ke diri sendiri itu ada banyak lapisannya ya, Bilal. Kemarin kita banyak ngobrolin tentang human design. Jadi salah satu tools blueprint untuk mengenal diri. Tapi untuk balik ke momen ini, menyadari apa yang lagi kita pikirin, yang kita rasakan, dengan menyadari nafas itu udah memberikan informasi banyak banget. Jadi coba Bilal dan teman-teman rasain nafasnya sekarang lagi pendek atau panjang, dari dada atau dari perut. Kadang nafas yang pendek dan dari dada itu kita lagi ada yang ditahan tuh. Ada rasa mungkin di belakang pikiran dikhawatirkan. Tapi kalau kita bisa nafas sedikit lebih panjang, lebih rileks, kita bisa menyadari satu momen ke momen berikutnya, itu kalau disebut paling mindful menurutku. Tapi juga jujur dengan apa yang dirasakan. Misal, karena kita bisa kontemplasi, tanya ke diri sendiri, apa sih rasa yang aku lagi alami saat ini? Apa sih kekhawatiran terbesarku saat ini? Karena sebelum kita jujur dan memvalidasi, itu bisa kemana-mana banget overthinkingnya. Yang sekarang orang susah tidur, ya nggak Bilal? Yang mungkin orang jadi ngaruh ke kualitas pekerjaan atau hubungannya. Jadi merambat bisa kemana-mana, tapi kita kembalikan lagi ke momen ini mindful dengan nafas. Tapi ada rasa mungkin dulu tuh ego dan pride-nya cukup tinggi. Ya. Jadi rasanya kayak ya udah sebelum apa-apa mending aku keluar dulu aja gitu. Itu adalah pivotal moment juga sih Bilal, karena aku jadi memahami diriku sendiri dengan cara yang berbeda-beda lagi. Akhirnya ketemu human design, mindfulness segala macam. Tapi itu juga butuh proses ya, nggak semuanya instan. Ya menariknya dari overthinking yaitu semakin kita mencoba untuk berhenti mikirin sesuatu, justru semakin kita mikir kan. Iya. Oke, aku nggak mau mikirin itu lagi. Justru kita mikir, semakin mikir gitu. Apakah ada cara lain untuk menghadapi overthinking yang semakin besar di kepala kita ini? Gitu? Aku jadi keinget Bilal bilang itu, aku pernah baca riset dulu pas S2 kan aku belajar neuroeconomics. Dia bilang kalau disuruh stop memikirkan gajah pink, ini juga ada di suatu buku, aku lupa buku apa, atau zebra kuning, suatu hal yang random gitu, pasti malah jadi kepikiran gitu, kayak gajah kartun warnanya pink. Bilal kepikiran gak jadinya? Kayak ada visual yang tadi awalnya karena nggak disebut ya nggak kepikiran, setelah disebut jadi ada. Sama juga seperti overthinking, contoh tadi takut gagal, takut ditinggalkan, takut tidak dicintai. Wherever our attention goes, our energy flows. Karena kita perhatikan itu, semakin ada dalam kesadaran. Jadi buat dikembalikan, buat aku tuh ada dua, ada bottom up dan top down emotion regulation namanya. Jadi bottom up itu dari merasakan sensasi tubuh. Jadi coba kita lagi duduk di kursi, mungkin teman-teman yang dengerin ada yang lagi jalan kaki, beres-beres, mungkin ada yang di kasur. Pastilah bagian tubuh kita ada yang menyentuh lantai, gravitasi ya kan. Nah jadi saat kita exhale, hembuskan nafas, rasakan tubuh, lama-lama itu kita melatih bahwa tubuh itu merasa aman. Tapi kalau kita selalu bilang, aku harus aman, tapi dalam dirinya belum merasa aman, itu juga bisa backfire. Makanya penggunaan afirmasi positif bisa ditambahkan dengan meregulasi dulu apa yang hadir dengan jujur gitu. Kayak aku overthinking, ya udah aku sadar aku overthinking, aku lepaskan. Kebalikannya overthinking apa? Oh aku merasa tenang misalkan, baru afirmasi aku tenang, semua akan baik-baik aja. Menurutku itu cukup membantu secara bottom up regulation. Yang kedua tadi top down adalah berpikir. Jadi dengan kognitif kita, saya overthinking. Tadi saya overthinking. Setelah ini saya tenang. Contohnya, jadi penggunaan kalimat untuk meregulasi apapun yang disadari dari satu momen ke momen lain bisa membantu, menurutku. Nah, orang beda-beda nih. Kalau Bilal rasanya lebih mudah yang mana? Dipikirin, jadi pikiran lawan pikiran atau pikiran pakai badan atau ada hal yang lain? Pikiran pakai badan biasanya. Kayak kalau lagi olahraga gitu kan, kita lebih fokus sama otot, sama sensasi nafas segala macam. Nah itu juga ngelatih, semakin kita sering fokus sama badan, otomatis tuh kalau ada kesadaran aku lagi mikirin
kondisi ekonomi, mikirin rekening segala macam. Terus aku mulai deg-degan gak enak. Terus oke, aku aman kok. Nafas di mana ini, aku lebih rileks kok badannya. Ya. Tadi aku menggarisbawahi ada kata-kata aku menyadari bahwa pikiranku overthinking versus aku overthinking itu. Apa bedanya? Aku overthinking sama aku menyadari bahwa aku sedang overthinking. Ada kata menyadari di situ. Apa bedanya? Iya, beda pertama adalah jarak. Karena ini metakognisi, kita menyadari bahwa pikiran itu hadir. Nah, dulu aku tuh nggak tahu isi pikiran aku. Nggak sama sekali ada kesadaran, seperti zombie rasanya gitu. Jalanin hari demi hari begitu aja autopilot. Semakin aku latihan meditasi formal, mindfulness formal, ada jarak karena kita bisa melihat pikiran itu datang dan pergi dan dia itu tidak kekal gitu. Satu momen ini tadi aku bilang overthinking, sebelumnya ya overthinking, tapi nanti belum tentu overthinking lagi gitu. Nah, saat kita bilang aku overthinking, yang kedua adalah our sense of self tuh artinya gue tuh overthinker gitu. Gue itu orangnya pemarah, khawatiran. Jadi akan semakin susah untuk let go. Sama juga dengan kata kunci aku resign gitu. Jadinya itu part of the identity yang kayak gue menyerah gitu. Gue stop di tengah jalan, gue nggak sampai akhir. Tapi kalau aku dengan lebih compassionate berjarak, waktu itu aku pernah resign, waktu itu aku pernah stop. Jadinya sedikit lebih ringan. Menyadari bahwa pikiran kita itu juga ada pikiran. Iya loh, bener. Mengelola overthinking tuh again gak harus selalu dengan pikiran, tapi dengan latihan sayang sama tubuh. Jadi human design itu adalah salah satu tools atau jendela atau filter untuk bahan kontemplasi. Akhir-akhir ini Bilal, aku bisa juga human design-nya berubah loh. Karena kan kita memang pakai data lahir yang tidak berubah, tapi mode perhitungannya itu ada banyak sekali. Yang sering kita pakai pada umumnya itu kita bilang tropical astrology contohnya. Dan itu ada satu hasil. Lalu kalau dengan metode lain hasilnya bisa berbeda. Nah, mungkin jadinya ada krisis identitas tuh. Aku tadinya generator, terus aku berubah jadi projector. Terus aku coba memahami, artinya aku juga tidak perlu memenjarakan diri terkait sebuah label. Sama seperti astrologi kita bilangnya aku Scorpio maka aku dendaman gitu misalkan. Itu kan jadi penjara. Nah, tapi gimana kalau kita rubah cara pandangnya tentang dengan perspektif ini aku bisa kontemplasi apa yang benar buatku, apa yang bisa aku eksperimen dan apa yang berhasil bisa aku pakai dan bermanfaat. Kalau lagi nggak sesuai ya dilupain aja gitu. Karena banyak Bilal yang bilang karena aku bukan generator atau manifesting generator, ada 3 opsi lagi kan, projector, manifestor, reflector. Aku jadinya burnout banget, aku nggak bisa kerja, aku capean. Banyak kalau kita belum dalam di human design memahami sebatas energi ada atau nggak ada, dianggap bahwa 3 tipe ini semacam tidak punya energi, tapi itu salah Bilal. Karena semua tuh punya energi. Generator MG pun juga bisa burnout, bukan berarti kita nggak bisa burnout gitu kan. Tapi kita jadi tahu apa sih yang bikin kita selaras atau enggak. Nah ini tuh ada beberapa emotional quotes, ada information buat kita kontemplasi. Contoh kayak buat projector tadi. Projector itu di dunia ini untuk memandu. Mereka sangat intelijen, mereka sangat intuitif, mereka bisa ngobrol heart to heart. Orang tuh rasanya kena banget gitu kalau ngobrol sama projector. Projector bisa juga kerja, cocoknya mungkin lebih di leadership, di manager. Itu kan butuh tenaga juga kan, tenaga pikiran dan tenaga hati segala macam. Nah, tetapi buat yang projector ini, kita jadi ada informasi energinya tuh inkonsisten gitu aja. Bukan berarti nggak ada, tapi ada momen-momen kalau ke kantor energinya makin banyak karena nyerap orang sekitarnya. Pas pulang udah nggak ada orang-orang kerja, lebih capek. Jadi kualitas istirahat perlu dijaga, apalagi overthinking. Nah,
Dari situ makanya kualitas tidur, apapun yang terjadi setelah kerja sampai mau tidur tuh benar-benar dikelola dengan baik. Nah, sebenarnya human design ini tuh ngasih semacam panduan untuk eksperimen dibandingkan bilang kamu nggak bisa ini, kamu bisa itu, hanya boleh A, nggak boleh B. Oke, jadi di human design ada 5 tipe. Ada 1 yaitu generator, kedua ada manifesting generator, ketiga ada manifestor, 4 projector, 5 reflektor. Bilal apa inget nggak? Aku lupa apa Bilal. Manifestor. Manifestor atau manifesting generator kayaknya deh. Nanti Antara kita cek dua lagi ya. Oke. antara dua ya. Jadi tadi yang generator. Generator ini dengan bahasa simpelnya si eksekutor yang suka melakukan sesuatu hal dari dalam diri, energinya banyak. Penting untuk merasa puas kalau ngelakuin hal yang ada fondasinya dan dibangun perlahan. Jadi membangun suatu hal. Frustrasi kalau ngelakuin sesuatu yang disuruh sama orang lain dan gak dari hati. Simpelnya itu. Kedua yang manifestor. Manifestor ini menginisiasi. Mereka leader. Mereka punya visi. Mereka take the action yang di awal. Tapi dalam melanjutkannya itu mungkin tipe yang lain. Mereka tenang saat komunikasinya lancar, punya waktu sendiri. Mereka ngerasa marah kalau mereka tidak diterima, tidak dipahami. Nah, manifestor ini penting untuk terus komunikasi. Simpelnya gitu. Yang ketiga adalah gabungan 2 yang pertama Bilal. Generator dan manifestor digabung jadi subtipe manifesting generator. Energinya banyak, dinamis, multi-passionate, punya keinginan untuk mencoba suatu hal yang baru sebagai inovasi, mungkin sedikit gampang bosenan, tapi itulah yang membuat mereka terus berkembang. Lalu tadi proyektor udah, selanjutnya yang reflektor. Reflektor ini tipe yang sensitif terhadap lingkungan. Nah, dalam proses pengambilan keputusannya mungkin nunggu waktu, dibilangnya nunggu 1 siklus bulan atau sedikit lebih panjang aja. Nah, kalau dari human design yang aku sering lihat sama klien aku, mereka suka bilang, "Aduh, aku capek banget kayak menyerap energi lingkungan sekitar." Nah, buat teman-teman yang belum tahu chartnya, mungkin bisa di search gitu ya, pengambilan chart human design, atau aku pakainya di website dari originalnya jovianarchive.com. Masukin waktu lahir, kalau waktu lahirnya nggak tahu 12 siang atau plus minus 30 menit, semakin akurat semakin baik. Lalu dilihat tuh ada gambar-gambarnya, mana yang berwarna, mana yang warnanya putih. Nah, ini teknis sedikit, tapi kalau warna putihnya lebih banyak biasanya cenderung lebih menyerap energi. Jadi penting untuk lebih banyak groundingnya, untuk lebih protectionnya, releasing energi sekitar. Kalau yang warnanya lebih banyak maupun warnanya apapun ya, itu energinya lebih konsisten dari dalam diri, otentik. Nah, jadi itu gambaran besarnya. Gimana cara kita mengenali energi itu harusnya dipakai kemana dan energi kita yang selama ini kebuang di mana aja gitu? Sebetulnya kita kontemplasi di hidup kita atau di 24 jam hidup terakhir kita aja. Ya. Di mana momen-momen atau kapan kita merasa energinya lebih low daripada biasanya. Dan apa yang barusan terjadi sebelum itu gitu. Lalu sama juga 24 jam terakhir di mana energinya lebih meningkat daripada biasanya. Nah, semakin kita bertanya dan kontemplasi kayak gitu, kita jadi tahu nih siapa atau apa yang ngambil energi kita. Karena kalau kita blaming, karena kantor ini, orang ini, kita terus blaming, gak ngambil tanggung jawab dan berubah. Tapi kalau kita bilang, oh ya sebenarnya karena aku overthinking tuh banyak loh energinya. Nah, kita rasain lagi, artinya aku part of the problem, jadi aku juga part of the solution. Dengan aku mengatasi overthinkingku dengan relaksasi tadi, rasain tubuh, mungkin olahraga, nafas, itu bisa ngebantu untuk take the energy away. Kalau buat aku mungkin ya 24 jam terakhir yang bikin energiku berkurang karena terlalu banyak social events gitu, tanpa ada jeda di antaranya.
Dan di antara social events itu aku mengendarai kendaraan. Itu cukup mengambil Oke. tenaga rasanya buat aku. Then next setelah tahu itu artinya aku bisa lebih berjarak nih, nggak semua hal aku harus bilang iya. Mungkin aku bisa bilang terima kasih undangannya, nanti ya joinnya, atau ngabarinnya mepet. Karena kadang Bilal kita udah bilang iya aku mau ikut acara ini, terus di hari H capek lagi energinya, mungkin kurang tidur apa-apa Ya. segala macam. Jadi hal seperti itu. Menyadari energi kayak Samara tadi itu bikin kita lebih mindful dimanapun kita berada dan tidak self blaming terus-terusan gitu ke diri kita sendiri ya. Iya. Lebih compassionate dengan diri sendiri, bahwa nggak usah selalu fear of missing out tapi joy of missing out. Oke, menarik. Ya. Tapi mindful di dalam dunia kita sehari-hari bisa juga saat kita lagi marah, lagi sedih, lagi berargumen, mungkin saat kita mindful lagi capek banget badannya, butuh istirahat lebih banyak. Mindful itu di semua momen bisa menurutku. Cuman lebih susah karena emosinya tuh lagi lebih banyak dan kefokusan kita tuh jadi berkurang terhadap mindful itu. Nah, tapi dengan kita latihan, dengan banyak sekali latihan, meditasi, mindfulness, EFT tapping, kita bisa balik lagi ke momen ini, balik lagi ke tubuh. Jadi menyadari apapun yang hadir apa adanya. Menurutku, kalau mau mindful 24 jam, buat aku saat ini masih sangat sulit. Dan juga di otak kita itu gak bisa mindful 100% menurutku saat ini, karena itu takes so much energy. Dan kalau kita fokus terus, sense of creativity-nya juga jadi berkurang menurutku. Kenapa? Karena saat mindful kan kita fokus ke momen ini, kita pakai central executive network bilangnya. Ya. Prefrontal cortex kita fokus, itu yang bikin kita energinya kepake, jadi lapar, jadi aus. Tapi kalau kita let our mind wander, kayak ya biarin aja dia mengalir pikirannya, itu juga sense of creativity happens. Makanya orang ada yang mungkin kamar mandi jadi ada aha moment, lagi lari ada aha moment gitu. Jadi diimbangilah keduanya dan tahu kapan bisa dipakai dan kapan it's okay to just let things flow. Emotional Freedom Technique Tapping, disingkat EFT tapping, ini adalah ilmu yang menggabungkan traditional Chinese medicine, Eastern practices dengan Western cognitive behavior therapy. Tapi aku cerita dulu, aku latar belakangnya bukan psikolog, bukan psikiater, tetapi karena aku suka banget dengan segala macam dunia self development, mengenal diri, mindfulness, aku ikut training lah gitu. Yeah. Nah, latar belakang aku kan ekonomi management. Nah, jadi tapping ini adalah menyentuh halus bagian tubuh yang terkoneksi dengan meridian atau jalur energi di tubuh kita. Dia nyambung ke berbagai organ dan sensasi tubuh. Nah, dengan kita tapping ini, kita membawa aliran insya Allah semakin lancar. Nah, blockage ini biasanya yang bikin, kalau tadi kita bahas seimbang, bikin ketidakseimbangan ini menjadi lebih seimbang. Contoh, tidak seimbang itu saat rasa marah, sedih, kecewa, overthinking itu tidak seimbang. Saat kita sentuh halus di beberapa bagian nanti aku share, ini bisa ngebantu kita untuk mungkin lebih relax, mungkin dapat tadi yang wandering mind, aha moment, solusinya apa. Jadi EFT tapping itu bisa dengan afirmasi positif, tapi buat aku ini adalah proses penerimaan hal yang rasanya kurang nyaman. Dan itu part of the mindful practice saat situasi tidak mendukung gitu, nggak selalu kita lagi ada di alam. Aku barusan OTW kesini Bilal, aku tapping di jalan karena tadi aku salah belok. Aku ada kekhawatiran telat. Jadi aku lagi nyetir, terus aku kayak wah salah nih, harusnya tadi ke kiri, terus aku jadi mesti muter balik ekstra 10 menit lah. Ada rasa deg-degan. Terus aku tapping dengan sebisanya gitu ya, tapping. Tapi kita memang perlu hati-hati kalau di jalan, karena semakin relax takut di jalan kan ada kenapa-napa. Yeah. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, ada beberapa titik buat emotional freedom teknik tapping. Mau coba Bilal? Boleh, silakan. Oke. Teman-teman ikut juga ya, please. Jadi ini namanya karate chop. Di bagian bawah kelingking kita ketuk halus dengan 2 titik. Oke, ini meridiannya small intestine. Lalu yang kedua ini ada di
tengah eyebrow. Kadang orang ada yang terlalu tinggi, ini di antara kedua alis mata. Ini bladder. Lalu samping mata, betul. Ini gallbladder. Bawah mata, ini stomach, lambung. Bawah hidung, ini namanya governing vessel. Betul, bawah bibir. Naik dikit, yes. Itu ada di central meridian. Lalu di sini collarbone, tulang selangka, di tengah-tengah yang ada jendolan sedikit tulangnya. Ini adalah kidney. Lalu satu jengkal di bawah ketiak. Ini buat limpa spleen meridian. Nah, ditepuk halus aja itu biasanya sudah efektif. Tapi kalau ada suatu masalah yang mau diproses, bisa digunakan di dalam sebuah kalimat. Contoh tadi kita bahas tentang overthinking. Atau bila ada contoh lain nggak yang mau dipakai? Kecemasan terhadap uang misalnya. Kecemasan terhadap uang. Oke, jadi kita coba ya. Kalau Bilal mau coba, teman-teman mau dengerin aja atau diulang bersama aku boleh. Walaupun aku cemas terhadap uang, aku belajar memaafkan diriku sendiri, menerima kondisi ini, mencintai diriku, mengikhlaskannya, dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapping aja cukup, lalu kita lanjutkan di sini. Aku takut tidak cukup tabungannya. Aku khawatir bahwa pengeluaran aku terlalu banyak. Keinginan aku terlalu banyak. Ada banyak sekali uncertainty, ketidakpastian terhadap ekonomi saat ini. Aku khawatir setiap lihat berita, lihat sosial media. Mungkin aku juga ke-trigger saat lagi pergi ke pasar atau ke mall, lihat harga bensin. Kadang kalau lihat rekening aku juga takut, deg-degan, overthinking sampai gak bisa tidur. Tapi aku belajar menerimanya karena aku mencintai diriku sendiri, memaafkan diriku sendiri, memasrahkan situasi ini kepada Tuhan. Nah itu kan negatif statements-nya tuh. Jadi buat aku itu agak merelekskan. Lalu kita bisa kasih afirmasi yang lebih positifnya gitu. Atau netral atau positif. Ada sensasi tubuh kah rasanya atau apa rasanya way better? Lebih mindful ya. Lebih menyadari bahwa uang itu berkelimpahan. Bahwa aku bisa hidup lebih sejahtera dengan memahami skillku akan dibutuhkan oleh banyak orang. Karyaku akan dikonsumsi oleh banyak orang. Jadi itu bikin aku transisi dari yang dari tadi mungkin mindsetnya hemat terus ke mindset berkelimpahan. Ya, betul. Nah itu bisa dipakai dengan hampir segala hal. Dan di awal kita juga tadi bisa menghitung seberapa mengganggunya. Contoh, aku khawatir terhadap uang, mengganggu buat aku 10 sangat mengganggu. Misalkan tadi 8, ini jawaban aku personal ya, jawabannya aku 8. Terus aku proses tadi, kalau sekarang mungkin masih 6, masih ada tapi berkurang gitu. Tapi bisa juga angkanya jadi naik buat beberapa orang karena suatu hal yang tidak sering kita sadari muncul ke permukaan, jadi semakin triggering. Nah kalau kondisinya seperti itu, di tap halus aja mungkin bisa didengarkan lagi, tanpa kalimat pun bisa. Kalau bingung kalimatnya apa, curhat aja. Jadi ngomong tapi sambil diketuk halus. Kalau gak tahu mau ngomong apa sama sekali, gak usah ngomong, ketuk aja gitu. Nah jadi itu melancarkan tadi energi kita terhadap suatu masalah yang kita fokusin. Apakah setelah FT selesai atau ada metode lain misalnya kayak minum air putih atau makan bahkan atau journaling, sebenarnya harusnya seperti apa? Udah dijawab sama Bilal, setuju semuanya. Satu, air, karena kita kan proses rilis, jadi dengan kita minum air putih dia bantu juga. Kedua, kalau makan mungkin makan yang lebih nourishing, yang grounding, lebih seperti makanan yang hangat, yang protein seratnya bagus, mengurangi yang gorengan, tepung segala macam. Lalu istirahat yang cukup, karena proses EFT itu tidak terjadi instan hanya di momen itu, tapi mungkin beberapa jam setelahnya, berapa hari setelahnya tuh masih mengalir. Jadi perhatikan juga, misalkan tadi awalnya ada rasa
takut terkait uang, lihat rekening, lihat berita, atau takut mau ada tampil bicara depan publik, tiba-tiba nggak se-triggering itu lagi. Itu kan lagi masih ada proses rilis penyembuhan internalnya juga. Lalu kalau tapping itu sebenarnya tidak ada maksimalnya, Bilal. Tapi tiap orang punya kapasitas berbeda-beda. Aku kalau udah tapping beberapa kali tuh rasanya pengen bengong aja, kayak ngawang karena saking rileksnya kali ya. Jadi kalau mengurangi ada meeting atau harus berkendara, yang kayak gitu-gitu, biar aman aja sih. Itu kan cuma tapping doang, Samara. Cuma ngetuk-ngetuk doang. Apakah itu cuma sugesti kita doang? Atau memang ada faktor lain yang bikin tapping itu tuh efektif? Bisa jadi sugesti. It's a placebo effect. Tapi menurutku yang membantu selain dengan kata-kata yang tadi kita ada proses ikhlas dan penerimaan dan mindful kesadaran, tadi ada hubungannya dengan meridian tertentu. Ini yang dari ilmu kuno Tiongkok, traditional Chinese medicine gitu. Jadi saat kita tapping di berbagai titik ini bisa ngebantu relax. Contoh, mungkin teman-teman ada yang refleksiologi. Nah itu kan kalau ditekan-tekan dia bilang, oh ini lagi sakit ini ya Bu, bagian perutnya, atau Bu ini lagi ada sesek ya Bu, paru-parunya. Nah karena di jari-jari kita, di bagian kaki kita, semua itu kan terkoneksi. Tapi kan masa kita mau lepas sepatu lagi di jalan gitu kan, terus pijit-pijit di bawah kaki. Nah jadi kita cari jalan pintas atau jalan rayanya lah ya analoginya. Nah itu diketuk halus di berbagai titik. Kebanyakan saat ini adalah rasa overthinking, khawatir selain keuangan adalah kondisi negara, rasa hal-hal yang tidak bisa kita kontrol tapi terpengaruh, rasanya itu jadi kecil, rasanya helpless, powerless gitu. Nah, dengan kita latihan tapping, kita menyadari rasa marah itu mungkin yang muncul, rasa sedih, kecewa, dan kita jadi bisa berpikir lebih jernih gitu. Bagaimana kita bisa membantu dalam situasi ini? Mungkin nggak langsung ke hal yang besar yang bisa merubah semuanya. Apa yang bisa kita komunikasikan? Atau apa yang bisa kita protect tentang diri sendiri? Misalkan, wow berita tiap hari tuh lumayan ngaruh ya ke kondisi mental aku. Ya udah digital detox gitu kan. Ya dengan kesadaran itulah yang mungkin munculnya salah satu dari journaling, meditasi, mungkin human design atau tapping. Semoga bisa jadi salah satu cara untuk shifting, karena itu sih beberapa hal yang lagi banyak kita rasakan ya, Bilal. Buat aku saat ini adalah how can I be kinder to myself today better than yesterday. Gimana aku bisa menjadi lebih baik untuk diriku sendiri hari ini daripada kemarin. Karena Bilal, ini hal yang menarik juga tentang self development yang aku rasakan. Aku cukup terobsesi ya tentang buku self development, self help segala macam. Nontonin banyak podcastnya Bilal termasuk. Dan hidup kita tuh menurut aku capek kalau expansion terus, kayak selalu berkembang. Apalagi dengan niat aku merasa kurang atau latar belakang aku merasa kurang sehingga aku harus terus berkembang. Nah aku jadi menyadari ada fase hidupku yang gak apa-apa kok untuk lebih jeda, slow down, menikmati apa yang ada di depan mata, tetapi juga tetap welas asih ke diri sendiri, segala versi diri sendiri, yang masa lalu pun yang masa depan. Contoh, buat aku development sekarang adalah untuk kesehatan tubuh fisik. Tubuh fisik aku ini kadang sering sakit. Aku juga ada lagi in a fat loss kind of program buat diriku sendiri gitu, untuk ngerasa lebih sehat aja, body age lah gitu kalau misalnya kita ke gym. Karena setiap menjelang mau ulang tahun kita sama-sama November gak sih? Iya. Jadi sebelum November tuh berapa bulan sebelumnya aku udah kayak mau memberikan kado ulang tahun buat aku adalah suatu tema dalam tahun itu. Adalah contohnya kesehatan. Jadi how can I be kinder for myself today? Mungkin makan yang lebih sehat. Lebih mudah memang makan yang apa adanya gitu. Tapi aku belajar masak, nutrisi, mungkin berjalan lebih banyak, atau di hari yang memang lagi capek banget ternyata adalah rest dan recovery-nya, istirahat lebih banyak gitu. Saat aku ngelakuin self development dengan terus aku mau jadi yang lebih kaya, lebih cantik, lebih pintar, lebih apa, lama-lama capek juga, ada capeknya. Jadi ngerasa bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang,
dan tahu saat aku butuh lagi apa aja dan di mana aja tempat dan komunitas di mana aku bisa bergabung. Um, tapi buat diriku saat ini lebih kepada self kindness ya. Karena semua orang bakal berpikir bahwa self development sama dengan konsumsi yang sesuatu berbau motivasi, dan mereka lupa bahwa dengan menjadi baik ke diri kita sendiri, dengan menjadi teman yang sportif ke diri kita sendiri, itu juga bentuk self development yang tepat gitu. Yeah, for sure.